Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Masayu Angelika Saryadika dengan nomor absen 85 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat dengan judul Pariwisata sebagai Double Export, Analisis Dampak Hepatitis A terhadap Reputasi Destinasi dan Upaya Prevensinya. Selamat menonton. Hal yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang mengenai mengapa judul ini diangkat. Di sini saya akan memasukkan dua poin, yaitu fenomena global dan juga masalah spesifik. Fenomena global ini menyangkut lonjakan kunjungan wisatawan pasca COVID, dan juga meningkatnya trade food tourism dan juga resiko kesehatan. Masalah spesifik yang dihadapi yaitu hepatitis A atau HAV sebagai ancaman tersembunyi, khususnya di destinasi wisata tropis. Hal ini menyebabkan dampak ganda yang terjadi, yaitu kesehatan wisatawan dan juga reputasi destinasi. Pariwisata ini memiliki banyak peran, salah satunya sebagai penggerak utama ekonomi dari suatu negara, terlebih pasca terpuruknya pandemi COVID-19. Pariwisata ini juga memiliki peran sebagai pengenalan sosial budaya. Salah satu daya tarik dari suatu destinasi wisata adalah kuliner lokalnya. Misalnya nasi babi guling dari Bali dan juga somtam dari Thailand. Pada kasus ini, pariwisata juga tidak hanya memiliki dampak negatifnya, tetapi juga memiliki dampak negatif. Menurut WHO pada tahun 2017, hepatitis A atau HAV ini menyebabkan sekitar 1,4 juta kematian setiap tahunnya secara global. Kasus ini sebagian besar berasal dari perjalanan atau travel, sehingga meningkatkan risiko reputasi, seperti penurunan rating destinasi akibat wabah. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang gejala klinis dan juga mekanisme hepatitis A. Gejala klinis hepatitis A antara lain kulit dan mata pasien menjadi warna kuning akibat peningkatan bilirubin dalam darah. Pasien juga akan mengalami kelelahan ekstrim, hilang nafsu makan, dan juga mual. Urin pasien juga akan mengalami pewarnaan yang lebih gelap, seperti warna teh, dan juga fesesnya menjadi warna pucat. Pasien juga akan mengalami nyeri di perut kanan atas akibat dari pembengkakan hati. Virus ini juga memiliki suatu ketahanan, seperti tahan terhadap suhu tinggi, keasaman, dan juga pembekuan. Hal ini diakibatkan karena virus ini memiliki struktur kapsid yang juga kohesif. Hepatitis A ini memiliki penularan utama, yaitu rute fekal oral. Penularan ini dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan juga tidak langsung. Secara langsung, yaitu pasien atau wisatawan sudah melakukan kontak terhadap orang yang sudah terinfeksi. Secara tidak langsungnya, wisatawan atau pasien mungkin sudah mengonsumsi air atau makanan yang sudah terkontaminasi oleh virus HAV ini. Daerah dengan sanitasi buruk ini juga menyebabkan resiko yang lebih tinggi. Selanjutnya di sini adalah titik kritis, yaitu perilaku dari wisatawan itu sendiri. Sebagian besar wisatawan tidak melakukan konsultasi vaksinasi pra-perjalanan, sehingga kasus HAV ini menjadi penyakit yang cukup umum berada di lingkungan pariwisata. Hal ini harus dicegah dengan meningkatkan kesadaran dari setiap individu masing-masing dari wisatawan itu sendiri. Solusi terintegrasi dan rekomendasi yang dapat saya sarankan, yaitu ada edukasi digital, seperti QR Code panduan HAV di setiap restoran, juga pembuatan konten edukasi di media sosial seperti TikTok atau Instagram oleh dari tenaga kesehatan itu sendiri. Pemerintah juga diharapkan untuk membuat vaksinasi cepat atau layanan vaksinasi di bandara internasional. Penerapan CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability juga perlu dilakukan, seperti melakukan sertifikasi hygiene pada pelaku usaha. Rekomendasi yang dapat dilakukan seperti integrasi modul kesehatan di aplikasi pariwisata seperti Traveloka. Sanksi tegas juga harus dilakukan
oleh pemerintah untuk pelanggar sanitasi. Kampanye vaksinasi HAV ini juga perlu dilakukan sebagai syarat visa. Berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan PPT ini. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.